perpustakaan untuk prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Dan selamat sore juga kepada teman-teman semuanya. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwa untuk pertemuan ke-8 ini masih melanjutkan presentasi untuk kelompok 7, baru nanti diinfokan untuk UTS seperti apa. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 7, dipersilakan untuk memaparkan materi presentasinya. Terima kasih. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan yang berjudul demokrasi. Nama kelompoknya ada yang pertama Aurelia, yang kedua Gaida Danaya Lamis, yang ketiga Nurul Andini, yang keempat saya sendiri Ririn Florenta Tumanggor. Arti dan makna demokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah sistem alternatif yang menjadi tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Hampir semua negara menyatakan sebagai negara yang mengedepankan rakyatnya. Namun demokrasi bisa berbeda di setiap negara tergantung dari latar belakang sejarah, sosial ekonomi, budaya, dan ideologi. Makna demokrasi sebagai hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Next. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama yaitu ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Kedua, demokrasi tidak langsung atau representatif, yaitu ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Yang ketiga, ada demokrasi presidensial. Melalui demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki jumlah besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Lalu yang keempat ada demokrasi parlemen, yaitu ketika kedudukan lembaga legislatif lebih kuat. Yang kelima ada demokrasi otoriter. Jadi ketika hanya warga negara elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. Ini maksudnya individu-individu tertentu yang diizinkan memilih kandidat, tetapi orang biasa tidak diizinkan memilih. Lalu yang terakhir ada demokrasi partisipatif. Itu adalah kebalikan dari demokrasi otoriter. Yang selanjutnya nilai-nilai demokrasi menurut para ahli. Nilai demokrasi adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman dalam lingkungan sekolah, serta perlakuan yang sama bagi semua siswa. Nilai demokrasi ini dinilai berhasil apabila siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, misalnya toleransi, berani mengemukakan pendapat, dan menghargai pendapat siswa lain, terutama di dalam kelas. Menurut Henry B. Mayo, yang pertama, menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.
Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Maswadi Rauf, yang pertama, interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang di lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah. Yang keempat, menghadiri acara yang diadakan sekolah. Yang kelima, saling menghargai pendapat orang lain. Menurut Zainal Akib dan Ahmad Amrullah. Yang pertama, mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat. Yang kedua, pemilihan ketua kelas secara terbuka. Yang ketiga, seluruh produk memiliki musyawarah dan mufakat. Yang keempat, mengimplementasikan model-model pembelajaran dialogis dan interaktif. Menurut Noto Nagoro, yang pertama, menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama dari ciri demokrasi adalah semua keputusan ditentukan oleh pemerintah. Semua hal yang berkaitan dengan keputusan pemerintahan harus selalu berlandaskan dengan aspirasi dan juga kepentingan dari setiap warga negaranya. Jadi bukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok saja. Ciri yang kedua ada terselenggaranya pemilu atau pemilihan umum. Sistem pemerintahan demokrasi harus melaksanakan pesta rakyat secara bertahap, sehingga akan terpilih perwakilan ataupun pemimpin yang akan dijadikan sebagai pelaksana dari roda pemerintahan. Lalu yang ketiga, memiliki perwakilan rakyat. Setiap pemerintahan demokrasi harus melaksanakan pesta rakyat secara bertahap, sehingga akan terpilih perwakilan ataupun pemimpin yang akan dijadikan sebagai pelaksana dari roda pemerintahan, sehingga segala urusan dari suatu negara, kekuasaan, dan juga kedaulatan rakyat akan diwakili oleh anggota dewan. Lalu ciri yang keempat ada melaksanakan ciri konstitusional. Melaksanakan ciri konstitusional sudah terkandung di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang dibuat harus tercipta secara seadil-adilnya. Yang kelima atau yang terakhir ada menerapkan sebuah sistem kepartaian. Partai berperan sebagai sarana atau media yang digunakan untuk melaksanakan sistem demokrasi di dalam suatu negara. Dengan adanya sebuah partai, maka rakyat dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai wakil rakyat dan penerus aspirasi. Demokrasi di Indonesia. Sejak merdekanya Indonesia pada tahun 1945, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin dimulai dari 1959 sampai 1966. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir ada reformasi dimulai dari 1998 sampai sekarang. Yang pertama ada demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Karakteristik dari demokrasi ini tuh parlemen memegang kekuasaan politik yang paling tinggi. Lalu adanya sistem multipartai dan adanya pengawasan yang ketat dari parlemen yang menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi. Yang menandakan peralihan dari demokrasi parlemen ke demokrasi terpimpin itu adanya
instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Lalu adanya pemilihan yang menandakan berakhirnya demokrasi parlementer dan menerapkan demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir ada munculnya dekret presiden pada tanggal 9 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Next. Selanjutnya demokrasi terpimpin. Karakteristik dari demokrasi terpimpin ini adanya sistem kepartaian mulai melemah karena kekuasaan presiden pada demokrasi terpimpin ini semakin besar. Lalu adanya upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan kabinet gotong royong yang akan mewakili semua fraksi dan juga partai. Dan pada demokrasi terpimpin ini tidak terjadinya pemilihan umum. Yang menandakan bergantinya demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila adanya kudeta oleh PKI lewat gerakan 30 September pada tahun 1965. Selanjutnya kepemimpinan yang menjalankan tidak memperbaiki masalah ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia sama sekali. Dan di sini juga Soekarno tersingkir dari kedudukan presidennya yang digantikan selanjutnya oleh Soeharto. Next. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila atau disebut juga Orde Baru. Karakteristik dari demokrasi Pancasila ini, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi. Selanjutnya partai politik juga dibatasi jumlah dan peran politiknya. Dan mulai demokrasi Pancasila ini, pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dan tidak ada pergantian kekuasaan politik. Yang menjadi tanda peralihan dari demokrasi Pancasila menuju demokrasi transisi atau reformasi, berakhirnya Orde Baru karena perekonomian yang kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok juga melambung sangat tinggi. Lalu terjadi demonstrasi massa yang dipimpin oleh mahasiswa yang menuntut reformasi untuk mundurnya Soeharto. Dan pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada saat itu tanggal 21 Mei tahun 1998. Next. Dan yang terakhir yang dimulai dari 1998 sampai saat ini adalah demokrasi transisi atau reformasi. Karakteristik dari demokrasi transisi ini adanya sistem pemerintahan presidensial, parlementer terdiri dari banyak partai atau multipartai. Oleh karena itu di pemilu sekarang banyak sekali partai-partai yang bisa mencalonkan. Selanjutnya untuk pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan oleh sistem pemilihan langsung. Dan lembaga perwakilan juga dibagi menjadi DPR dan DPD. Selanjutnya ada desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah, kebebasan pers yang lebih baik. Dan yang terakhir, dibentuknya komisi-komisi independen seperti KPK. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang demokrasi. Sebelumnya, apa ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas presentasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman sekalian, silakan bertanya. Ditunggu sampai kurang lebih 2 menit. Ada yang nanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Oh gitu. Iya. Pembicaraan sebelum saya lanjut, pembicaraan kemarin dengan saya gimana sama Iya, mahasiswa? Pak. Izin infokan, Pak, ke teman-teman, Pak. Apa tuh? Yang buat UTS-nya, Pak. Diinfokan terlebih dahulu, Pak. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jengki. Ya. Izin kepada teman-teman semua, seperti yang sudah diketahui bahwa PKN ini hari ini sudah masuk pertemuan ke-8 yang artinya itu sudah UTS. Dan berdasarkan info dari Pak Jengki kemarin, untuk UTS-nya itu kita disuruh merangkum dari pertemuan pertama
sampai pertemuan ke-8 ini. Maksudnya dari ngerangkum itu, kita ngerangkum dari pertemuan pertama itu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 hari ini. Dan untuk formatnya itu diketik, disimpan boleh dalam bentuk Word maupun PDF. Kemudian untuk formatnya itu yang pertama ada cover, langsung bab 1. Bab 1 itu dari kelompok 1 yang presentasi sampai dengan kelompok 7 hari ini. Dan nanti dikumpulkan terlebih dahulu ke saya sebagai PJ, nanti saya akan kirimkan link G Drive-nya untuk mengumpulkan filenya. Lalu kalau sudah semua, nanti baru saya teruskan ke Pak Jengki. Dan untuk format nama filenya itu, yang pertama itu ada NIM underscore nama underscore UTS underscore PKN. Sekian. Dan untuk deadline-nya silakan Bapak ditambahkan Pak. Oke ya. Deadline-nya hari Ahad ya, hari Minggu ya. Jam 24 ya. Itu Enggan. Nah, sekarang supaya ada perbandingan, saya itu orangnya demokrasi. Yang saya lakukan ini untuk menambah. Karena di LMS itu yang pernah terjadi itu banyak kekurangannya. Jadi hari ini Anda masuk ke LMS, dicoba aja. Nah, itu ada soal, habis itu dijawab. Ya, dari sekarang sampai kalau nggak salah 1 jam ya. Kalau 1 jam dari sekarang jam berapa nih selesainya? Enggak. Kalau 1 jam dari sekarang kurang lebih jam 4:30 Bapak. 4:30 ya. Iya. Kita coba ya. Iya Pak. Gmail kita sampai jam berapa? Apa Pak? Pak? GM kita sampai jam berapa ini? Kurang lebih sih sampai jam 4 Pak. Sampai jam 4 ya. Iya. Jadi semua tolong ya itu sesuai ini. Itu dikerjakan hari ini di itu ya LMS-nya ya. Bapak maaf Pak. Link LMS-nya yang mana ya Pak? Soalnya waktu itu kan sudah masuk Pak. Ternyata kan ada perubahan di LMS-nya. Jadi untuk yang mata kuliah umum tidak terdaftar gitu Pak. Oh, yang ini grupnya Iya. ini apa IT ini nggak Iya terdaftar. Pak. Iya. Nggak, udah cari nggak ketemu. Nggak ada Pak. Nggak Kenapa ada ya? Pak. Saya juga kurang tahu Pak. Nggak, itu kira-kira kenapa? Itu kan Pak, awalnya kan Bapak yang itu pertama kali kan pernah mengirim LMS ya Pak. Linknya itu kan saya konfirmasi sudah semua masuk. Kemudian ada perubahan dari LMS-nya itu tanggal berapa gitu Pak. Untuk mata kuliah umum itu saya juga lupa Pak tanggalnya. Baru bisa masuk Pak. Kalau itu. Tapi coba kalau LMS dicoba dicari lagi deh. Coba Pak. Iya Pak. Gua udah ada. Dan ada. Kalau sudah ada berarti ada tuh saya Parit. itu. Oh, sudah ada Parit ya? Bentar. ada. Ada. Coba deh ditampilin di share sini, Parit. Bisa. Biar teman-teman tahu. Bisa Parit. Atau si Enggan yang nampilin, silakan. Saya buka dulu. Mungkin Farid dulu Bapak, saya lagi nyari dulu Pak yang sudah ada. Ya, silakan Farid. Kenapa saya lakukan di sini? Karena kan orang IT Anda biar tahu gitu ya, bener nggak nih Bung Jengki ngomongnya. Ya, jadi saya itu sebenarnya ingin nolong teman-teman supaya nilainya nggak sampai jatuh ya. Kalau ini saya itu nih, dia. Tuh udah kelihatan ya. Kalau mau soal, di mana kamu mau ngetiknya? Coba untuk menjawab soal. Yang mana Pak? Kuis. Coba cari. Paling bawah coba cari. Ini kuis. Terus kuis ya coba. Ini coba sekarang. Iya. Kan itu 10 menit ya. Start. Biar teman-teman tahu. Exercise kamu, tenang aja. Jawab.
Jangan lupa loh yang 30 menit. Agak lupa nih Pak. Aduh, Bisa. bisa. Ini latihan LMS. Exercise-nya Farid. Ah, ini nggak ada itunya Pak? Hah? Nggak ada soalnya? Apanya? Ini nggak ada soalnya tuh. Cuma jawabannya doang. Gak apa-apa. Biar kamu tahu kan ini saya ingin menceritakan sama Anda tiba-tiba. Nggak ada soalnya. Tiba-tiba Pak Nurjengki nilai saya jelek gitu. Biar kamu tahu. Terus lanjut. Farid nggak marah kan sebagai contoh di sini. Dilihat teman-temannya. Pahala kan Farid ya. Bisa ngulang Pak? Hah? Bisa ngulang. Jangan ngomong begitu, kamu kerjain aja dulu. Belum apa-apa mundur ke anak muda gimana sih? Dan teman-teman yang lain ya, Nurjengki itu nggak pernah takut, nggak pernah khawatir kalau dicela sama mahasiswa. Kan udah kemarin kan udah cerita, mahasiswa saya itu tiba-tiba dia ada program doktor, dia kedatangan dosen asing Amerika, kebetulan dia ahli ICT kan, ahli teknologi pendidikan dunia, markasnya di Amerika dan dia ketua ICT-nya. Pak Nurjengki, ternyata beliau nyebut-nyebut Pak Nurjengki, katanya Pak Nurjengki anggota ICT internasional yang bermarkas di Amerika. Dia kaget ya. Terus habis itu anggota ICT di Indonesia markasnya di UT ya. Karena di situ ada pendirinya Profesor Atwi, dia itu sebagai dosen tamu di Amerika. Jadi dia bengong ya. Kok Pak Nurjengki nggak bilang-bilang bahwasanya Pak Nurjengki punya sertifikasi tentang ICT. Yang nggak bilang-bilang lah biar kamu tahu. Akhirnya dia minta maaf dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kalau ada orang pada marah sih biasa aja gitu. Seperti yang tadi saya bilang sama Christina, kalau silaturahmi itu kita dimarah-marahin, diomelin itu biasa. Bahkan saya pernah diludah, ditimpuk sama ink gitu, tinta. Wah itu luar biasa gitu. Pernah sekali saya ditonjok, bener serius. Ditonjok lagi lewat. Dia ngamuk sensi, serius loh ditonjok. Habis gitu pernah saya digetok helm gitu ya. Untung saya rada-rada waktu kecil kan main silat gitu, ceritanya ya main silat, jadi bisa nangkis. Akhirnya kena muka dia gitu, saya kabur takut dikerubutin. Jadi dia nakalin saya mau getok pakai helm, saya tangkis kena muka dia gitu. Tapi lawannya banyak ya, dia pakai alat-alat yang enggak ya, ada yang gerinda lah macam-macam. Saya kabur itu, lompat itu, bener serius. Jadi kalau kabur itu luar biasa saya. Kadang-kadang lari 1000 gitu, langkah 1000. Bisa 1 jam tuh lari saya. Tahu-tahu ujung-ujung misalnya udah sampai ke Bekasi, bener serius. Nah, jadi sudah dilakukan sama teman saudara Farid. Oke ya, ini kan 40 menit ya. Jadi Anda kerjakan semuanya, nanti kita ketemu lagi di hari Selasa depan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami perkuliahan saya, sistem saya seperti ini.
Nah, saya melakukan yang tadi soal tadi itu ya, yang tadi disebutkan oleh Enggan, saya untuk menolong Anda. Saya itu nggak pernah kejem, dan saya udah pernah bilang ada yang so fanatik, nggak bisa Pak Nurjengki LMS saja. Akhirnya banyak yang nggak lulus, pada nangis-nangis. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa nolong Bapak, lagi. maaf Pak, izin Pak. Oke, Enggan. Berarti yang dikerjakan itu yang pertemuan lapangan aja ya Pak, yang UTS Pak, yang 1 jam itu Bapak? Boleh, ya, itu menginformasi. boleh. Jadi mau latihan juga kayak tambah lagi sama kayak Farid silakan, nggak apa-apa ya. Oke Bapak. Ya, Yang jadi, intinya yang UTS dulu ya Pak? tes dulu gitu loh, exercise. Ke si Farid tuh udah seneng kan, Pak boleh mundur lagi nggak? Orang diciptain sama dia nggak bisa mundur. Jadi saya ulang lagi ya, kenapa saya menang? Ya di sini tadi orang nggak bisa dimundur, gitu, nggak pakai ada help gitu loh, nggak bisa. Jadi latihan kayak model Farid ya, semuanya bilangin sama dia, teman-teman semua sebelum kita ditutup, ya kan? Ya Bapak, berarti izinkan nyampaikan ulang ya Pak infonya Pak. Ya. Oke, teman-teman, seperti yang tadi untuk tugas yang ngerangkum itu formatnya boleh diketik di Word maupun diketik dalam format maupun PDF. Formatnya itu cover bab 1 itu untuk kelompok 1, bab 2 sampai bab 7. Nanti saya akan kirimkan link G-Drive-nya, dan untuk deadline-nya itu hari Minggu jam 23.59. Dan untuk jam 24. Jam 24. Jam 24 hari Minggu jam 24. Dan jangan lupa dikerjain pertemuan 8 di LMS untuk UTS dan waktunya 1 jam. Begitu ya Pak? Betul Pak? Ya, latihannya juga bilang tadi. Iya, yang latihan di LMS kan Pak, yang UTS pertemuan 8. Iya. Baik Pak. Oke, ditutup ya. Ya, Oke, Enggan tutup. Oke, terima kasih Pak Jengki dan teman-teman semua sudah hadir. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yuk, oke. Saya tutup ya. Jangan tanya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak.